Ya, gerakan lo tadi oke juga lah. Lo tau gak sih, semenjak kakak gue keluar negeri, gue udah jarang banget sparring kayak tadi. Oh, berarti lo punya kakak? Gue baru tahu lo punya kakak. Ya, tapi tadi oke lah, tangkisan lo itu udah lumayan. Refleks lo juga udah bagus. Tunggu. Apa lo bilang? Lumayan? Iya. Lumayan? Ya enggak lah. Tadi tuh jago banget tangkisan gue. So hebat aja lo. Emang lo pikir lo lebih hebat dari gue, ya? Ini anak dua pada heboh aja sih. Siapa yang gak nyadar ada gue? Tunggu. Laras mana ya? Oh iya. Lo liat gak sih dari tadi? Enggak. Ngilang lagi tuh si kepala batu. Laras Ayu Ningtyas. Kepala batu? Kamu di sana dari tadi? Ya ampun, sorry aku nggak lihat. Aku pikir kamu ngilang kemana. Iya gak apa-apa kok. Aku malah seneng deh ngeliat kamu sama Reva sekarang udah bisa akrab kayak gini. Aku happy liatnya. Ya iyalah Ras. Mulai sekarang, aku sama Revan tuh bakalan lebih sering ketemu. Karena kita bakalan sering latihan. Iya, dan bahkan bakal sering ketemu. Jauh lebih dari ini. Maksud lo apa? Udah gak usah bawel. Ayo, Ras. Yaudah yuk. Ayo, Ras. Ayo masuk. Dan Vin, gue bisa percaya sama lo. Lo bisa ngejagain Laras. Jangan sampai Laras kenapa-napa. Ras? Revan kenapa ya ngomong kayak gitu? Emang maksud dia apa coba? Dia bakal lebih sering ketemu sama kamu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya dia cuma ngomong biasa aja, Vin. Masa sih? Enggak lah, coba kamu denger deh. Nada bicara dia tuh kayak beda gitu. Perasaan kamu aja kali. Kalau aku sih dengarnya biasa aja. Yaudah yuk. Yuk. Pakai seatbelt ya, pala batu. Perih deh. Tuh kan, udah dibilang motong bawang itu pedes. Sini, aku aja yang makan. Nggak usah nggak apa-apa. Lagian, sekalian belajar juga, latihan jadi istri. Udah mendingan lo tunggu di sana aja. Udah mau beres juga kok. Sampai berair begini. Kayak nangis tau gak? Non, maaf. Ada Mas Leon. Apaan sih dia? Dar, kalau lu ada urusan lain, just go. Gue bisa kok sendiri sini. Dara? Hey. Oh, iya. Maksud aku, enggak. Aku kesini sekaligus mau ketemu sama Sonya kok.
asem ya. Sonya, sorry, aku ganggu. Lagi sibuk nggak? Iya ganggu. Dan gue emang lagi sibuk. Next time aja ya. Bye. Tunggu. You look really cute in that celemek. Lagi masak ya? Dapurnya di mana? Di bawah? Aku bantuin ya. Udah sampai mana nih? Biar gue yang lanjut deh. Tapi ya, udah tenang aja, gampang ya mah, ya. Sorry. Biarin aja. Kayaknya orang lagi inget sesuatu deh. Ih, dan apaan sih? Ini tuh momen gue sama Reza. Gue tuh mau masakin buat Reza. Sorry. Udah iya. Tapi inget ya, Dar. Gue ngelakuin ini karena lo mohon-mohon sama gue. Lo gak mohon-mohon sama gue gak mau. Karena gue gak tega aja sama lo. Lu ngapain masih sini? Udah sana. Gue yang selesain. Kalian juga ngapain? Udah sana naik aja. Gue yang handle semua. Yaudah, Za. Yuk. Semoga ini bisa bantu ingatan kamu kembali ya, Leon. Aku yakin kamu pasti bisa. Dadah. Ya? Oh iya ya. Selamat masak ya. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Vin, gimana? Burani masih lama nggak? Oh, ntar lagi nyampe. Udahlah, kepala batu, kamu tenang aja, nggak usah tegang. Nih, sandarin kepalanya. Biar tenang, sandarin. Nggak mau, Vin. Ya udah. Nah, ini dia nih kepala batu. Nggak usah. Biar saya aja yang bikin. Nih, kepala batu. Akhirnya datang juga. Minuman coklat dengan 4 kelezatan. Ada coklat, susu, malt, dan krim. Kamu cobain ya. Drink bang bang. Caranya gampang banget, tinggal kamu tuangin. Habis itu, kamu campur pakai air panas atau air dingin. Kamu hebat juga ya, Vin. Bisa bikin iyalah. panas gitu. Terus tinggal kamu aduk-aduk deh. Wah, ketahuan nih. Pasti kamu nggak pernah bikin minuman sendiri ya?
Oh gitu? Masa ngaduknya di atas kayak gini? Ya udah sih, yang penting ini spesial buat kamu aku bikinin. Makasih Alvino Adijaya. Nih, sama-sama Laras Ayuning Tias. Oke. Gimana? Enak, Vin? Ya iyalah, drink beng beng. Ras, tapi aku pusing banget deh. Kenapa? Aku banyak tugas. Masa aku harus nyelesain esai 500 kata tentang sosial politik di era digital. Mana besok ada kuis lagi. Banyak banget lagi pertanyaannya. Yaudah aku bantuin aja gimana? Yakin? Iya. Kamu lihat nih. Semua teorinya itu dari buku-buku ini. Males banget kan? Oh, tentang ini. Aku bisa kok, Vin, bantuin kamu. Coba aku lihat soalnya kayak gimana. Oke, jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, sebenarnya kan yang paling gampang kamu cuma tinggal ambil inti-intinya aja, Vin. Kamu nggak perlu hafalin kayak semuanya. Ntar kamu kan tinggal pakai kata-kata kamu sendiri. Ya iyalah, kalau itu aku juga tahu Pala Batu. Kamu enak ngomongnya. Kamu kan pinternya di atas rata-rata. Ya aku juga sih sebenarnya. Cuman aku malas aja nggak rajin. Nggak rajin dan sombong. Nah, gini aja nih, Vin. Kalau menurut aku yang paling sederhana, dari tadi teori sosial sama teori politik yang udah kamu tulis, udah kamu rangkum, kamu tambahin yang ini nih. Bagian yang ini. Udah deh. Iya, itu aku juga tahu Kepala Batu. Tapi kamu lihat ya, teori yang ini itu bertentangan sama teori yang ini. Nggak mungkin masuk lah. Aduh, langka banget Vino dan Laras lagi belajar bareng gini. Gimana cara ngasih taunya ya? Tersalah kalimat, salah semuanya lagi. Sean, lo tuh ngapain sih? Mau moonwalk? Perlu gue ajarin. Moonwalk lo jelek banget. Vin, fokus dong. Nih, kayak aku udah ketemu yang pas jawabannya. Coba deh, kamu baca ini. Iya, sorry. Lagian Sean juga ngapain sih, dia nggak jelas banget. Maju mundur. Lo ngapain sih, Sean? Sana keluar. Oke. Vin, fokus dong. Iya. Tadi Sean sih aneh banget. Muncul nggak jelas. Oke, fokus Vino, fokus. Burani? Halo? Halo Laras, maaf ganggu. Kamu masih ada di rumah saya kan? Enggak ganggu kok, Bu. Iya, nih saya lagi nemenin Vino belajar ngerjain tugasnya. Ada apa ya? Oh gitu, bagus. Kalau gitu, saya boleh minta tolong nggak sama kamu, Ras? Minta tolong apa, Bu? Saya mau minta tolong kamu untuk ambilkan arsip. Arsip Ibu. Arsip itu letaknya ada di brankas, dekat meja kerja saya. Nanti saya akan kasih kodenya. Ya, saya kirim ke kamu via handphone ya. Dan tolong kamu ambil berkas itu warnanya hijau, ya. Kalau sudah kamu ambil, kamu berikan ke Bimo. Karena Bimo sekarang sudah on the way untuk mengambil arsip tersebut. Iya, Bu. Oke, Ras. Kalau gitu sekarang saya kirim kodenya ya. Thank you. Annabella, tolong handphonenya. Iya, Bu. Wow, keren banget si Laras. Segitu dipercayanya sama Bu Rani sekarang. Annabella aja nggak pernah tuh dikasih tahu kode brankas. Nggak salah lagi. Ini berarti Bu Rani sudah sangat sayang sama si Laras. Vin, gimana nih? Mama kamu minta tolong. Gua apaan sih Pala Batu?
Tuh kan, ganggu konsentrasi aku. Ini aku lagi on fire banget nih, aku lagi flowing banget kata-kata aku. Ntar aku lupa mulai lagi kan dari awal. Aduh Vin, gimana kalau kamu aja yang ngambil deh? Aku bener-bener gak enak kalau masalahnya ini arsip penting deh kayaknya sampai ditaruh di berangkas. Ya kenapa harus aku yang ngambil, ya kamu aja lah. Sekarang gini deh, yang dimintain tolong sama mama kan kamu. Ya kamu ambil lah. Kenapa harus gak enak? Lagian aku lagi sibuk nih ngerjain tugas. Udah buruan kamu ambil. Ya udah deh. Gak nyangka ya, mama udah sepercaya ini sama Laras. Sampai arsipnya disuruh Laras yang ngambilin. Apa lo? Kagum? Keren? Ya iyalah, ini tuh dance bahagia gue. Yang ini lebih keren dan lebih lucu. Nggak apa-apa deh, gue masuk aja. Secara Bu Rani juga udah percaya sama gue. Jadi pasti nggak bakal ada masalah. Apa ini ya? Kenapa masuk ruangan Tirani? Gue mau ngambil berkasnya Bu Rani. Tadi Vino nyuruh gue. Oke. Ras, sebentar ya. I want to tell you something. Kenapa? Aduh, apa gue harus ngomong ya? Soal rahasia anti Rani ke Laras. Tapi, kalau masalahnya berbuntut panjang gimana? Bisa-bisa anti Rani kikik gue balik ke Manila. Kayaknya gue gak boleh ngomong sekarang. Sean, lo kenapa sih? Lo mau ngomongin apa? Gak jadi Ras, gak jadi. Nanti aja. Ras. Kalau gue saranin, mending Vino aja yang ambil berkas. Jangan lo. Tadi kan gue udah bilang. Jadi sebenarnya Bu Rani tuh minta tolong gue ambilin berkas. Tapi Vinonya tuh nggak mau disuruh. Jadi ya terpaksa gue deh yang ngambil. Gak apa-apa. Ya udah deh. Bebas lo aja. Ya udah. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kayaknya di situ deh. Tante Rani ingin menghancurkan bisnis properti Pak Marco. Aduh, gue harus ngapain nih sekarang? Apa gue bilang aja ke Pak Marco? Tapi, kalau gue bilang ini ke Pak Marco
Pak Marco pasti nggak akan tinggal diam. Dan dia akan menyusun rencana buat menghancurkan Bu Rani juga. Aduh, gue sebenarnya nggak mau mereka berdua saling menghancurkan satu sama lain. Mbak Laras? Mbak Laras saya ngapain, Mbak Laras? Ini Pak Bimo, tadi saya disuruh sama Bu Rani buat ambil berkas ini di ruangannya. Kebetulan juga, Mbak. Saya sedang mencari berkas itu. Boleh saya lihat? Ini. Oh iya, benar sekali, Mbak. Ini berkasnya. Mbak Laras? Mbak Laras kenapa? Mbak Laras sakit. Kelihatannya pucat sekali. Enggak kok. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya, Mbak. Saya mau ngantar berkas ini. Permisi, Mbak Laras. Gue harus gimana ya? Apa gue harus bilang atau jaga rahasia ini? Dadah! Udah, jadi deh. Bahan makanan sebanyak itu jadinya cuma nasi goreng. Bukan cuma nasi goreng. Nasi gorengnya spesial. Karena masaknya pakai cinta. Kemana? Sini samping aku. Apaan sih? Bisa nggak lo nggak usah senyum kayak gitu ke gue? Aduh, kenapa gue jadi cemburu gini ya? Padahal kan gue yang sengaja bawa Leon ke Sonya biar ingatannya pulih. Sebenarnya apa ini ide bagus ya? Gue kalau ngelihat Sonya jadi ngerasa nggak enak gini. Pada diem aja sih? Ya dimakan lah. Sini, Sonya. For you. Dan yang lain ambil sendiri. Coba dong. Wait. Kenapa? Katanya gue suruh cobain. Ya cobain tapi kayak gini nih. Biar aku suapin. Biar lebih enak. Gimana rasanya? Enak kok. Seneng ya dengernya? By the way, lo aku inget loh. Kita pergi kayak gini. Gue masakin nasi goreng buat kamu. Terus kita makan kayak gini. Masakin nasi goreng? Kapan ya? Ya, aku gak inget kapan, tapi yang penting pernah aja. Dadah! Ya ampun, apalagi nih? Ini nasi goreng spesial. Karena masaknya pakai cinta. Coba. Tumben gak mau masak buat aku. Special surprise lah. Sekali-sekali. Let's try. Oh. Oh, wait. Apa? Coba suapin deh. Biar lebih enak rasanya. Open wide. Open wide. Mau nggak? Mau. Uyuh. Momen itu kan bukan Sonya sama Leon, tapi sama gue. Aduh, kenapa gue makin gak terima yang lihat Sonya sama Leon kayak gini. Lo itu nggak pernah masakin nasi goreng buat gue. Mungkin itu memang lo sama Dara kali. Ya nggak mungkin lah. I clearly remember you. Ya kamu bukan cewek lain pastinya.
aku ingat kita makannya kayak gini nih, suap-suapan. Nih. Wah. Iya. By the way, this is really good. Beda ya kalau masak buat orang yang spesial. Ayo dimakan lagi. Bi, Ada apa, Tuan? itu kenapa Leon ada di sini? Suap-suapan lagi sama Sonya. Saya juga bingung. Tadi itu Mas Leon memang suapin Onsonya terus. Saya juga heran, Tuan. Nggak benar deh. Itu si culun kenapa diem aja? Kenapa dia biarin calon istrinya dideketin cowok lain? Harusnya dia marah. Sonya. Sonya. Sini. Malam, Om. Sonya. Sini. Kita harus bicara. Ada apa ya, Pak? Kamu ini bagaimana sih? Kenapa Leon ada di sini? Suap-suapan lagi sama kamu. Kamu kan pasti ingat dia pernah nyakitin kamu. Pak, tenang dulu, Pak. Ini tuh nggak kayak yang Papa kira. Leon itu habis kecelakaan, Pak. Dan yang lebih parahnya lagi, dia kehilangan ingatannya. Yang anehnya, dia cuma ingat Sonya. Tapi sumpah, Pak, Sonya nggak maksud apa-apa. Sonya itu cuma berniat untuk bantuin Leon doang. Bantu. Bukan begitu caranya. Bukan berarti kamu biarin dia deket-deket kamu, suap-suapan. Kamu kan sudah sama Reza. Terus si Reza bagaimana sekarang? Papa sangat yakin dia pasti sakit hati ngeliat kamu begitu. Reza dukung Sonya kok, Pak. Hah? Dukung? Iya. Reza dukung Sonya. Katanya sih demi kesembuhannya Leon. Kalian berdua ini memang aneh. Papa nggak ngerti jalan pikiran kalian berdua itu. Seumpamanya Papa yang jadi Reza, pasti Papa sudah berantem nih sekarang sama si Leon itu. Dara mau minta maaf, Om. Tapi maksud Dara bukan kayak gitu. Dara bener-bener gak ada niat buat deketin Leon sama Sonya. Dara cuman mau minta tolong sama Sonya buat pulihin ingatan Leon lagi. Karena satu-satunya orang yang diingat sama Leon itu cuma Sonya doang, Om. Ya tapi bukan begitu caranya. Nanti bisa-bisa Leon tuh beneran cinta sama Sonya. Nanti bisa kacau semua rencana saya. Kamu juga pasti bisa kacau. Om kasih tahu. Sonya sama Reza tuh sudah Om jodohin. Nggak lama lagi mereka akan nikah. Sonya sama Reza menikah? Iya, makanya kamu buruan bawa Leon tuh pergi. Om sudah maafin kamu. Tapi jangan sekali lagi kamu ajak Sonya bantuin masalah Leon. Tapi Om, gak bisa apa Sonya bantu kali ini aja. Nggak bisa. Kamu harus ngerti, Dara. Saya nggak mau Sonya dilibatin dalam masalahnya kamu sama Leon. Kalau kamu mau memulihkan ingatan Leon, bawa ke psikiater aja. Gampang kan? Gak usah ngelibatin Sonya. Udah ya kita pulang sekarang, oke? Enggak, gue baru ingat sesuatu, Dara.
Gue inget gue masak buat seseorang di mana nggak tahu di mana. Intinya gue pernah, dan itu kemajuan. Iya sih, kamu bener. Ya terus masalahnya di mana? Geongin. Nah. Apalagi sih? Udah gak perlu. Masalahnya tuh... No. Leon, please listen to me first. Ini tuh udah malam tau gak? Dan kamu gak boleh keluar rumah seharian kayak gini. Dan ingatan kamu gak boleh dipaksain tau gak? Dar, kalau lu juga di posisi gue, lu pasti penasaran juga kan? Sumpah, gak enak tau. Ingat-ingat cuma sepotong-sepotong doang. Gue inget gue pernah masak buat Sonya, that's it. And I wanna know more now. Aku mau Leon bisa sadarin ini semua sendiri. Bukan terpengaruh omongan aku atau siapapun. You know something? Enggak, Leon. Udah ya. Apapun itu, kita harus pulang sekarang. Gak enak sama Om Robert. Gak enak sama Om Robert? Om Robert gak suka sama gue? Ya udah, gue tinggal jelasin ke dia. Enggak, Leon. Alasannya bukan itu. Terus apa? Tell me. Kalau gue jelasin, Leon pasti bisa shock. Buyar deh semua kemajuannya tadi. Time's up. Leon. Jangan, lah. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Saya bener-bener gak bisa ngomong lagi. Maunya kalian itu apa sih? Reza, kenapa kamu gak pikir panjang? Kenapa kamu biarin tuh si Leon deket-deket sama Sonya? Apa kamu lupa? Sonya kan pernah deket sama Leon. Kalau sampai Sonya terbawa perasaan, kamu bagaimana? Apaan sih, Papa? Ya nggak mungkin lo Sonya baper sama Leon. Aduh, Papa ngapain sih ngomong kayak gitu? Nanti Reza mikir gue masih ada rasa dong sama Leon. Padahal kan nggak kayak gitu. Yang bener kamu. Kenapa muka kamu kelihatan malu? Yakin, Pak? Iya, Om. Jangan desak Sonya terus. Ini salah saya minta maaf, Om. Aduh, ini anak bener-bener gak ngerti. Permisi, Om. Kamu lagi. Pertama saya minta maaf sama Om. Saya tahu Om gak suka ada keributan sama Om kayak gini. Tapi saya ngerasa saya sama Sonya masih punya perasaan. Leon, lo apa-apaan sih? Udah cukup. Jangan bikin semuanya makin ribet. Siapa yang bikin makin ribet? Dar, sini apa kamu? Nih Om, lihat nih. Itu satu-satunya hal yang aku ingat, Om. Dan Om lihat nggak? Saya sama Sonya deket banget. Bohong kalau bilang gak ada perasaan. Astaga. Ini kapan? Intinya sebelum kecelakaan saya, Om. Saya nggak tahu alasannya apa, Om. Tapi saya ngerasa saya pernah nyakitin Sonya sampai Om nggak suka sama saya kayak gini. Dan saya minta maaf ya, Om. Dan mudah-mudahan Om bisa kasih aku kesempatan lagi. Dan saya janji, Om, saya akan memperbaiki semuanya. Gak bisa. Sonya mau saya nikahkan dengan Reza. Ternyata Om lucu juga ya. It's quite funny. Udah deh Om, jangan bercanda, buat saya kaget aja. Jangan ketawa. Saya nggak bercanda. Apa? Kalian mau nikah? Ya. Akhirnya tugas-tugas aku selesai juga. Dan ini semua berkat siapa? Berkat kamu, Kepala Batu.
Kalau nggak ada kamu, aku nggak mungkin bisa nyelesain tugas-tugas aku. Sekarang, aku tinggal nunggu besok. Ya, paling nggak aku dapat nilai A lah. Paling nggak A minus deh. Atau seenggaknya nih, B udah pasti. Atau mungkin C plus kali ya. Tapi udahlah, itu nggak penting. Karena nilai itu nggak penting. Yang penting itu adalah proses pembelajarannya. Ya nggak? Aduh, gimana ya? Kalau beneran akhirnya bisnis Pak Marco kolaps karena Bu Rani. Gue harus ada di pihak mana? Ras. Laras. Laras Ayu Ningtyas. Vin. Dari tadi aku ngomong kamu bengong aja, kamu diem. Begitu aku pegang aja dikit, sat, refleksnya cepet banget. Tadi kamu ngomong apa? Tuh, kamu gak denger kan aku ngomong apa? Aku dengar. Oh ya? Masa? Ngomong apa? Tentang peer paper kamu kan? Kamu denger juga ya? Cuman kamu tadi kenapa bengong gitu sih? Kayak muka kamu tuh flat gitu loh, kayak kamu lagi mikirin sesuatu. Aku ngomong dari tadi kamu cuman... Udahlah, Vin. Aku cuma tadi lagi kepikiran soal kerjaan ayah. Jadi ya gitu deh, kebagi. Soal kerjaan Pak Samsul. Emang kenapa kerjaannya Pak Samsul? Apa ada yang ganggu? Apa ini tugasnya Marco ya? Perlu aku turun tangan? Enggak, Vin. Enggak ada apa-apa kok. Ya cuma aku lagi membantu mikirin aja. Emang nggak boleh? Ya juga sih. Yaudah deh, gimana kalau misalnya sekarang aku ngetes sebentar sama papa kamu? Kayaknya nggak usah lah, Vin. Udah malam juga. Bisa lain hari aja kan? Ya nggak apa-apa lah, 30 menit doang. Oke? Nggak usah, Vin. Ya udah, 20 menit. Enggak. 10 menit? Enggak. 5 menit? Ih, Vino. Kamu tuh kenapa sih? Sebentar mau ngetes, sebentar mau ngobrol. Nggak bisa ya dengerin aku. Lagian juga udah malam, mendingan kamu pulang, kamu istirahat, Vin. Aku juga mau istirahat. Oke? Siap, Komandan. Ya udah deh, hati-hati ya di jalan. Bye-bye. Enak aja nyuruh pulang. Kan gue penasaran. Emang Laras tuh mikirin apa sih? Kunci lagi. Apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada hubungannya sama kejadian tadi ya? Karena semenjak Laras ngambil arsip dari berangkas mama, dia langsung berubah gitu. Ayah lagi kerja ya? Pasti capek banget deh.
Kerja apa yang gak capek, nak? Ini juga bikin ayah tambah semangat. Ayah tertantang sama pekerjaan ini. Bagus deh ya. Kamu gimana, guys? Semua baik-baik aja kan? Bu Rani, Pak Marco, gak ada masalah kan? Ras, kok gitu aja? Iya ya. Baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Ya udah, ya terusin kerja ya. Kacanya kenapa tebel banget sih? Gue gak bisa denger apa-apa kan? Ayah dengar sesuatu nggak barusan? Suara? Suara apa? Ah, perasaan kamu kali? Iya kali ya, perasaan Laras doang. Untung aja. Nggak ada siapa-siapa. Pakai nelpon lagi. Kok pintunya buka ya? Pala batu. Vino, kamu ngapain di sini? Ngumpet-ngumpet kayak gini segala lagi. Kamu lagi ngapain? Ya kali siapa juga yang sembunyi. Ya enggak lah, tadi tuh aku udah on the way pulang, terus tiba-tiba aku ngeliat kayak pintu kamu ini kebuka. Terus pas aku mau cek, ternyata enggak kebuka tuh udah. Shh, udah deh. Kamu jujur aja. Kamu sebenarnya ngapain kesini? Kamu jangan marah ya. Udah aku tuh penasaran kamu kenapa. Dan aku kan tahu kamu nggak mungkin mau ngasih tahu ke aku. Jadi ya udah aku kesini mau cari tahu kamu kenapa. Ras, aku tuh sebenarnya cuma pingin jadi cowok yang bisa diandelin buat kamu. Aku tuh pengen bisa terus ada di samping kamu dan membantu kamu ngelewatin semua masalah yang kamu hadepin. Kok kamu senyum? Berarti kamu gak marah kan? Enggak kok. Makasih ya, Vin. Tapi aku beneran gak apa-apa kok. Ya, bagus deh kalau gitu. Ya udah, mendingan sekarang kamu pulang, Gi. Udah malam loh. Kamu kan juga harus istirahat. Ya udah, aku balik ya. Good night Laras Adijaya. Good night, Vino. Vin. Apa-apaan sih kamu? Emang udah tahu sekarang artinya apa? Ya, biar keren aja kayak gini. Enggak deh. Aku emang belum tahu sih artinya. Cuma rasanya bahagia aja kalau bisa kayak gini terus ngeliat ekspresi kamu yang seneng. Ya udah deh, aku balik dulu ya. Gitu. Aduh, gue harus mulai dari mana ya? Ada apa tiba-tiba Laras telepon saya?
Tidak seperti biasanya. Kalau abang merasa terganggu, biar saya yang terima. Tidak usah, John. Biar saya bicara sama Laras. Ya Laras, ada apa? Enggak kok Pak. Saya sebenarnya menghubungi Bapak cuma mau nanya soal progres pembangunan apartemen milik Pak Marco yang dikerjakan sama ayah saya. Ada angin apa ini? Tiba-tiba kamu ingin nanyakan tentang masalah properti ya? Atau jangan-jangan kamu tertarik dengan bisnis properti ini? Enggak. Bukan itu Pak. Saya cuma mau tahu aja udah sampai sejauh mana gitu pembangunannya. Sejauh ini memang pembangunan apartemen yang dikerjakan sama ayah kamu sedang dalam masalah. Maksud Pak Marco, ayah saya yang bermasalah atau gimana ya? Bukan. Ayah kamu tidak ada salah sama sekali. Tidak masalah. Tapi kamu tahu Laras, yang namanya dunia bisnis, persaingan itu ada yang mengalami persaingan sehat dan ada juga yang tidak. Dan mungkin ini ada yang ingin coba sabotase untuk menghambat bisnis saya ini. Dan saya tahu siapa orang yang ada di balik ini semua. Siapa lagi kalau bukan Rani Adijaya? Saya tahu persis dia. Ternyata benar. Surat yang gue baca tadi, Bu Rani pasti punya rencana jahat buat menghancurkan bisnis Pak Marco. Apa gue kasih tahu aja ya soal ini ke Pak Marco? Halo? Laras? Pak Marco, saya cuma mau bilang. Kenapa kamu diam? Mungkin ada sesuatu yang kamu ingin sampaikan atau apa? Saya cuma mau bilang supaya Bapak lebih hati-hati aja. Hati-hati? Hati-hati sama siapa? Halo? Halo, Laras? Laras? Apa maksudnya dengan kata-kata dia harus hati-hati? Saya tahu maksud arah dan tujuannya kemana yang dia sampaikan ke saya. Saya tahu orangnya siapa. Terima kasih Laras. Terima kasih. Enggak. Gue nggak boleh kasih tau Pak Marco. Karena gue yakin banget kalau sampai Pak Marco tahu, ini bisa jadi masalah besar.